Jika Anda ingin bersinar terang seperti matahari, maka Anda harus terlebih dahulu terbakar. Terbakar. Rekan-rekan umat Allah yang berkelindungkan Santo Yohanes Pemandi yang terkasih, selamat hari Minggu untukmu semua. Judul khotbah PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi pikir baik-baik. Mau omong orang, pikir baik-baik. Pikir baik-baik dulu baru omong orang. Yang mau menikah, rencana mau menikah, pikir baik-baik dulu baru menikah. Yang mau jadi suster, pikir baik-baik dulu baru lamar jadi suster. Mau pergi sekolah, pikir baik-baik dulu baru pergi. Mau jadi apa saja, pikir baik-baik. Marco Mergrati pernah menulis ini. Anda tidak pernah tahu dengan siapa Anda lagi bermain. Jangan main-main dengan hidup. Karena itu, segala sesuatu harus dipikirkan baik. Banyak orang setelah bicara baru berpikir, terlambat. Bacaan pertama hari ini, Daud diurapi oleh Samuel di hadapan saudara-saudaranya sendiri. Allah tidak terpengaruh dengan kegantengan seseorang. Allah tidak pernah terpengaruh dengan kecantikan seseorang. Karena waktu akan merubahnya menjadi debu dan tanah. Ketika anak pertama tiba, Saul mengatakan inilah dia yang menjadi raja. Tetapi Allah mengatakan saya sudah tidak menyukainya. Anak kedua datang sama. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sama. Tetapi Samuel bertanya, apakah masih ada anak lagi? Masih. Dia lagi jaga kambing. Berarti di hutan, di padang. Yang bajingan-bajingan itu tidak. Kalau kita sekolah di seminari, biasanya banyak orang katakan ini anak nanti jadi imam. Karena dia sopan mati. Dia ini yang baik. Yang kurang ajar model begini nanti tidak jadi. Tapi yang kurang ajar itu yang dipilih Tuhan. Yang baiklah, yang menurut manusia. Menurut mata manusia yang layak yang ini. Manusia hanya melihat tampang luarnya. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati dan kebeningan jiwanya. Maka pikir baik-baik sebelum omong orang. Anda tidak mungkin lebih baik dari dia yang Anda omong. Biasa kita omong orang itu pintar sekali. Tapi dia mau menilai diri terlalu bodoh. Anda terlalu pintar untuk menilai orang, tetapi terlalu bodoh menilai dirimu sendiri. Jangan. Bacaan pertama berkisah tentang Daud. Daud di situ dibahasakan warna kulitnya merah, matanya indah, parasnya elok. Yang terakhir juga bajingan. Coba kalian lihat orang putih kalau dia marah, dia muka merah semua. Maka itu orang lagi marah, lagi merah-merah, itu Daud. Daud punya muka itu nanti. Coba lihat orang lain, orang yang putih, tiba-tiba dia marah. Kalau dia hitam tapi pakai bedak putih tidak jadi. Jadi dia yang putih tanpa bedak seputih memang. Itu dia kalau muka merah, Daud juga muka merah begitu. Semakin dia punya muka merah, matanya semakin indah dan parasnya semakin enak. Maka kalau marah itu juga indah.
Maka kalau di rumah mama marah, itu ada. Dia coba lihat mama marah. Hai, mama marah itu muka dong merah, motor dong begini saja. Tapi dia semakin cantik. Ya, semakin cantik. Daud diurapi di hadapan saudara-saudaranya karena Allah melihat kedalaman hatinya dan kebeningan jiwanya. Dia diurapi. Karena kerendahan hati Daud, ketika Daud menjadi raja, kita berpikir, kita bertanya, kita tahu Daud membaca. Daud menjadi raja usia 30 tahun. Coba kita pikir usia 30 tahun, ada yang masih mungkin semester 5, semester 6, dan itu punya IP parah. IP 1,2. Bagaimana dia usia 30 tahun mau jadi raja? Berat, yang ini berat. Sekolah saja ujian nyontek, mau jadi raja bagaimana? Memimpin Israel. Raja Daud menjadi raja usia 30 tahun dan dia memimpin selama 40 tahun. 40 tahun, lama berarti. Yang di sini 40 tahun ya. Ingat bahwa berarti saya dari lahir sampai 40 tahun Daud memimpin. Daud itu kemudian menjadi terkenal hanya karena mengalahkan tentara Filistin. Tentara Filistin, orang Goliat. Orang Goliat kita supaya lebih mudah kita paham. Orang Goliat itu dia punya tinggi 3 meter. Coba kita bayangkan, 3 meter. Berarti dari ini sampai di atas itu, gorden itu. 3 meter. Dan Daud itu usia 30 tahun sependek saya. Coba kita bayangkan. Berarti saya hanya sampai setinggi dan itu toa itu lawan Goliat yang tinggi 3 meter. Coba kita bayangkan. Itu Goliat tinggal pegang begini, trok. Selesai. Goliat begitu tinggi. Tetapi melawan Daud waktu itu. Daud pergi membawa tongkat. Dan Goliat mengatakan, inilah kesombongan. Anjingkah aku sehingga engkau datang membawa tongkat? Ini kata orang-orang sombong. Anjingkah aku sehingga engkau datang membawa tongkat? Aku akan mencabik-cabik dagingmu, memberikannya kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang buas di padang. Tetapi Daud memberikan jawaban yang luar biasa dan istimewa. Engkau mendatangiku dengan tombak, dengan pedang dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan, Raja semesta alam. Ini orang rendah hati. Biasanya orang sombong itu tidak ada apa-apa sombong. Saya ini oto banyak, padahal oto tidak ada. Orang sombong itu sebenarnya dia itu sedang menyembunyikan ketakutan dirinya. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda luar biasa, tidak perlu, karena langit itu tinggi tanpa penjelasan. Orang bodoh sekalipun tahu langit itu tinggi. Tidak usah dijelaskan saya ini pejabat besar, saya ini doktor, profesor, S1, S2, S3, tetapi tidak S4. S4 itu apa? S tulisan 4, bacanya sempat. S4, sempat. Terlalu pintar tapi tidak punya sempat ke gereja, buat apa pintar? Terlalu kaya tetapi tidak pernah mencari Tuhan, kenapa? Kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan jabatan. Kehilangan terbesar dalam hidup bukan kehilangan kekayaan, tetapi kehilangan terbesar dalam hidup adalah kehilangan Tuhan. Maka penemuan terbesar dalam hidup bukan menemukan sesuatu yang menjadikan Anda angkat tinggi, bukan. Penemuan terbesar dalam hidup adalah menemukan Tuhan. Cukup temukan Tuhan, selesai. Maka sebelum menikah, yang belum menikah, sebelum menikah doa dulu baru menikah. Maka seorang penulis Inggris dia katakan, sebelum menikah buka matamu lebar-lebar. Buka gini. Setelah menikah tutuplah matamu, fokuslah pada kebahagiaanmu.
Bukan nikah habis baru buka mata. Padahal ini parah. Jangan. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh sombong. Karena kesombongan akan membuat kita mati, tak berdaya. Sama seperti Goliat, hanya dalam lemparan pertama oleh Daud, dia mati. Maka semua orang-orang Filistin lari karena Goliat yang paling tinggi sudah kalah. Coba kita lihat yang paling bajingan saya sudah mati, apalagi model kita ini lari semua. Tuhan meminta kita kesombongan seperti Goliat jangan. Yang sombong, stop. Maka pikir baik-baik yang terlalu sombong. Pikir baik-baik yang mau omong orang, pikir baik-baik. Karena orang yang kita omong belum tentu kita lebih baik dari dia, belum tentu. Kita omong dia belum tentu kita lebih pengaruh dari dia. Pikir baik-baik. Maka pulang mama mau marah bapak, pikir baik-baik. Bapak mau marah mama, pikir baik-baik. Orang tua mau marah anak, pikir baik-baik. Mereka itu tidak minta untuk dilahirkan, tetapi mereka adalah korban dari cinta kita. Pikir baik-baik. Karin Arnold menulis, andaikan saya tahu dunia ini sekeras ini, maka saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Siapa yang minta dilahirkan di sini? Tidak. Ini karena bapak dan mama saling cinta, kita adalah korban dari cinta. Kalau mama dan bapak tidak bertemu, ada kita. Tidak. Korban itu adalah salib. Ini salib. Yang di atas tertulis Inri, Yesus, Nazarenus, Rex, Yudairo. Inilah raja orang Yahudi. Tulisan dari 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Minta maaf, kita pembahasa tidak ada. Jadi tidak boleh tersinggung. Karena ini tulisan Inri. Inri, bukan kita punya yang tulisan Pepsoden baca odol. Ini yang sekolah, tapi ini tulisan Pepsoden baca odol. Sama seperti tulisan Aqua. Aqua, kita bilang apa? Minum air Aqua. Orang tanya, Mas minumnya apa? Ke warung ya. Mas minumnya apa? Air Aqua aja. Air Aqua. Dia omong tanpa sadar. Aqua itu bahasa Latin, artinya air. Maka minum air Aqua artinya minum air-air. Itu dibicarakan oleh mereka yang sekolah. Apa artinya sekolah tetapi tidak punya sempat, punya pengalaman itu. Jadi kalau Aqua itu air ya, Aqua itu bahasa Latin. Maka kita lihat orang yang sekolah yang minum apa? Air Aqua. Pergi ke toko, beli apa? Air Aqua. Jadi oke, air Aqua berapa? Itu kita semakin parah. Aqua itu air. Maka jangan pakai lagi dengan Indonesia. Atau tambah lagi air Aqua oil. Itu air. Oil itu air. Ada oil muke, oil nenu, oil bobo, oil mite. Pokoknya yang oil itu air. Kalau tidak, maka kita pernah membeli buku, satu tulisannya itu Aqua Viva. Aqua Viva. Viva itu hidup. Maka Aqua Viva air hidup. Jadi baca yang itu sederhana. Ketika kita belajar untuk rendah hati, maka semuanya selesai. Kenapa banyak orang menderita? Banyak orang tidak sukacita, banyak orang tidak bahagia karena dia menggunakan matanya untuk memata-matai orang. Jadi hari-hari mata-mata. Kalau anak sekami dia sering kali bilang, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Tapi asal jangan mata-mata. Lu mau mata kiri lu punya urusan, mata kanan lu punya urusan. Yang penting jangan mata-mata. Orang mata-mata itu orang yang tidak pernah bahagia dalam hidup. Ini Romo jangan semua kemana? Mata-mata Romo. Nanti mati Romo yang kau mata-mata itu yang misal. Semoga jenazah ini dilayakkan, disucikan untuk masuk ke dalam kerajaan surga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari-hari mata-mata. Karena itu jangan jadi mata lalat. Jangan. Mata lalat jangan. Coba bayangkan lalat hanya ada di tempat mana? Bayangkan sendiri, saya tidak bisa omong. Lalat dia punya posisi ada di mana?
Maka orang yang tidak mampu melihat kebaikan orang lain, itu mata lalat. Hari-hari hanya mau lihat kejelekan orang. Yang hari-hari curiga orang, omong orang, kita suruh bilang menyanyi. Tidak, kami punya suara buruk. Tapi kalau omong orang suara bagus sekali. Tidak jadi, itu mata lalat. Tuhan meminta kita hari ini untuk menjadi mata lebah. Bukan mata lalat, mata lebah. Lebah, coba kita bayangkan. Lebah ada di mana? Selalu ada di pucuk-pucuk bunga. Untuk mengumpulkan madu di setiap tempat. Kumpul madu. Coba kita bayangkan. Lebah mengumpulkan madu yang paling asli. Setelah itu diambil oleh manusia. Lebah memberikan keaslian kepada manusia. Tetapi manusia dalam keserakahannya mencampur lebah yang asli dengan air untuk menjual kembali. Ini baru kita wibawa. Lebah kasih yang asli, kita pergi campur lagi dengan air, baru kita jual. Ini asli, Pak, asli. Ini hasil penipuan. Lebih baik kita jadi lebah saja, supaya yang asli lah begitu. Daripada manusia, lebah kasih yang asli, Allah memberikan yang asli, Tuhan menghadiahkan yang asli, tetapi manusia mencampurkannya dengan air, kemudian mengatakan bahwa ini asli, Pak. Pikir baik-baik sebelum jual. Tuhan meminta kita lewat bacaan Injil hari ini tidak sombong, rendah hati, maka harus jadi terang. Kenapa harus jadi terang? Hitler pernah menulis ini. Jika Anda ingin bersinar terang seperti matahari, maka Anda harus terlebih dahulu terbakar. Terbakar. Ini lilin terbakar. Belajarlah dari lilin, sederhana. Dia membiarkan dirinya terbakar supaya memberikan cahaya kepada orang lain. Ini dia tidak mau terbakar, tapi dia mau jadi cahaya. Sama halnya dengan dia. Dia tidak pernah nisa, tapi dia mau masuk surga kalau mati. Dia menyimpikan. Mari kita belajar hal yang sederhana hari ini. Tuhan meminta kita untuk kembali menjadi terang. Terang. Coba kita bayangkan di kita punya rumah. Sudah hidup, ada yang hidup 40 tahun. Tapi ketika listrik padam masih buka mata lebar-lebar begitu. Tidak usah paksa, buka mata selebar apapun tetap gelap. Maka tunggu cahaya. Maka ketika pergi berkunjung di orang punya rumah sebagai tamu dan listrik padam, tidak usah bergerak mau cari peteknya ada di mana. Tuan rumah saja sementara bingung dengan keadaan itu. Tuhan meminta kita kenapa harus jadi terang? Karena kita harus menggarami, kita harus menjadi cahaya bagi diri kita sendiri sehingga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Mari kita belajar hal yang sederhana. Jika kita mau menjadi cahaya untuk diri kita sendiri, maka berpikir positiflah untuk dirimu sehingga Anda lebih mudah berpikir positif untuk orang lain. Anda tidak pernah atau Anda tidak bisa melarang untuk burung terbang di atas kepalamu. Anda hanya punya kemampuan untuk melarang supaya burung tidak boleh membuat sarang di atas kepalamu. Biar mau bupati juga, mau larang yang burung tidak boleh terbang di sapu kepala, saya bupati tidak bisa. Anda tidak boleh merubah orang lain, cukup rubahlah dirimu sendiri, selesai. Seringkali kita lebih mudah untuk merubah orang lain, sedangkan diri kita tidak pernah untuk dirubah. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini lewat penginjil dengan hal yang paling sederhana. Gunakan mata kita baik-baik. Mata ini, mata. Tidak boleh jadi mata-mata. Mata adalah pelita bagi tubuh. Pelita. Maka lihat. Lihat semua hal. Tetapi semua yang kita lihat tidak perlu yang kita omong. Tidak perlu. Ada banyak hal yang kita lihat. Tetapi tidak semua yang kita lihat harus kita katakan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Anda katakan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus Anda bawakan dalam doa. Hari ini mungkin Anda melihat keburukan pada orang lain. Tetapi ketika Anda mendoakannya, maka sadarlah banyak orang yang sedang mendoakan Anda. Tuhan meminta kita hari ini lewat Injil yang terakhir. Tuhan mengatakan, apakah engkau percaya? Kata yang menutup Injil hari ini, aku percaya Tuhan.
maka hidup perlu percaya. Seringkali kita mempermalukan orang dengan cara kredit. Kredit. Nanti orang beli motor kredit, hanya kredit saja gaya. Kau tahu kredit? Kredit itu berasal dari bahasa Latin, credo. Credo artinya percaya. Credo in unum Deo. Credo, percaya. Maka dia yang kredit ini artinya dipercaya oleh bank, satu lembaga, percaya dia. Orang yang dipercaya, maka kita tidak sebagai satu lembaga tidak percaya dia, urusan bank percaya dia. Coba kita yang hanya kredit saja juga bagaya, coba kamu pergi ke bank, apakah bank percaya kamu? Mungkin pergi langsung bank jenis ini, biar nanti bank dengan cara yang paling halus dia bilang, ya minta maaf, nanti terima kasih hari ini sudah datang, nanti minggu depan saya kontak. Tunggu saja kontaknya. Tunggu, hampir mati bank tidak kontak. Itu karena apa? Tidak ada kepercayaan. Hidup ini perlu apa? Percaya. Mempercayai orang, maka orang akan percaya kita. Kalau Anda tidak percaya orang, maka orang pun tidak akan percaya kamu. Karena apa yang ada akan ada lagi, apa yang terjadi akan terjadi lagi. Sebab tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kita bangkit berdiri.